Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Belajar Bareng Dul. Apa kabar sobat belajar semua? Semoga sobat belajar masih selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu tetap semangat untuk terus belajar, dan terus belajar. Oke, kembali bersama channel ini kita akan belajar berbagai tutorial tentang dunia digital. Pada kesempatan kali ini Bang Dul akan menghadirkan kembali tutorial seputar CorelDRAW. Sebelum kita memasuki video tutorialnya, buat sobat belajar yang belum subscribe channel ini, saya persilakan untuk subscribe dan nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Jangan lupa tekan tombol like dan juga tinggalkan komentar positif. Oke, langsung saja kita menuju video tutorialnya. Kali ini Bang Dul akan membahas beberapa tool yang dapat kita gunakan dalam CorelDRAW. Untuk kali ini kita akan membahas tentang tool shaping atau penggunaan tool yang bisa gunakan untuk membuat bentuk-bentuk baru atau shape. Saya contohkan di sini, jika saya memiliki sebuah objek persegi 4, kemudian saya juga memiliki objek lingkaran. Nah, begitu dua objek ini saya seleksi atau saya blok semua, maka akan muncul tool shaping di sini. Nah, ini namanya tool shaping yang terdiri dari weld, trim, simplify, intersect, kemudian front minus back dan back minus from, kemudian yang terakhir adalah create boundary. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah trim. Yang pertama adalah weld. Weld ini fungsinya adalah untuk memotong objek sehingga tersisa bagian dari luar dari objek yang berpotongan. Jadi objek yang berpotongan ini akan hilang, akan terbentuk sebuah objek baru dari kedua objek ini. Jadi kalau kita klik ini, maka bagian ini akan hilang, bagian yang berpotongan akan hilang, sehingga akan terbentuk objek baru yang terdiri atas bagian luar dari dua objek ini. Jadi objek yang tidak berpotongan yang tersisa, yang berpotongan akan hilang, saling menghilangkan. Itu adalah fungsi dari weld. Kemudian fungsi yang kedua adalah shaping, yang kedua adalah trim. Trim ini adalah fungsinya untuk memotong objek bagian belakang yang tertutupi oleh objek di depannya. Jadi kalau kita punya objek yang di belakang, objek yang pertama adalah persegi 4, kemudian di depannya ada objek lingkaran, maka jika objek ini kita seleksi, maka objek persegi 4 yang bagiannya tertutup oleh bagian lingkaran ini akan terpotong. Jadi kalau ini kita klik trim, maka bagian belakang dari lingkaran ini akan terhapus atau terpotong. Nah, ini yang tersisa dari objek persegi 4 yang kita miliki tadi. Jadi fungsinya adalah untuk memotong bagian belakangnya. Kita undo lagi. Nah, kita seleksi lagi. Kemudian tool shaping yang ketiga yaitu intersect. Intersect ini adalah fungsinya untuk membentuk objek baru yang merupakan perpotongan dari dua objek. Jadi kalau ini kita seleksi, maka ada objek baru yang terbentuk dari perpotongan kedua objek ini. Jadi bisa kita ulangi di sini untuk memperjelas. Jadi ini kita punya dua objek persegi 4 dan lingkaran. Ini kita buat perpotongan di sini. Kita paskan aja di sini. Nah, ini begitu kita ini seleksi dan tekan menu intersect, maka ini akan ada objek baru yang merupakan perpotongan dari lingkaran dan persegi 4 yang terbentuk. Jadi
Ini kalau kita drag, nah ini muncul objek baru yang merupakan gabungan dari objek yang berpotongan tadi. Kemudian selanjutnya objek shaping yang keempat adalah simplify. Simplify adalah motong bagian belakang yang tertutup ini. Nah, coba kita lakukan. Nah, ini ada perpotongan seperti ini. Jadi bagian belakang yang tertutupi oleh objek di depannya akan dipotong. Nah, mungkin teman-teman di sini sampai bertanya, kemudian apa perbedaan simplify dengan trim tadi? Bukankah ini sama? Jadi kalau kita lakukan, ini sama hasilnya. Bagian yang belakang terpotong oleh objek yang di depannya. Nah, antara trim dan juga simplify ini tidak akan kelihatan bedanya jika kita hanya melakukan menggunakan dua objek. Ini akan terlihat bedanya kalau kita menggunakan 3 atau lebih objek. Jadi saya akan coba di sini. Jadi misalkan saya punya lingkaran di sini, saya buat sama saja. Saya copy ke sini. Jadi ini yang di depan begini, misalkan saya buat begini. Nah, ini saya copy jadi 2 biar nanti kelihatan bedanya. Copy here. Saya undo dulu, saya kasih warna dulu biar kelihatan warnanya berbeda-beda. Saya kasih warna merah ini, yang ini saya kasih warna biru. Kemudian ini saya blok, saya copy jadi 2 bagian. Yang satu bagian saya gunakan trim, yang satu lagi saya gunakan simplify. Jadi ini saya trim, kemudian yang kedua saya simplify. Nah, bedanya adalah jika trim, bagian yang terpotong hanya bagian yang paling belakang. Jadi kalau ini dari keempat objek ini, yang bagian yang paling belakang adalah yang biru. Jadi yang terpotong hanya bagian ini. Kalau kita drag, nah ini hasilnya, bedanya. Nah, ini adalah trim. Sedangkan kalau kita menggunakan simplify, maka semua bagian yang ada di belakang itu akan terpotong. Jadi bagian kuning, merah, dan biru ini semua sama-sama terpotong. Kalau trim tadi hanya yang biru, karena yang paling belakang adalah warna biru ini. Nah, ini kalau kita tarik begini, maka semua bagian yang ada di belakang dia terpotong oleh bagian yang ada di depannya. Jadi selama ada objek yang menutupi di depannya, entah itu di lapisan keberapa, semua akan terpotong. Nah, itu bedanya antara simplify dan trim. Jadi kalau trim hanya bagian yang paling belakang yang terpotong. Dan sementara di lapis kedua, ketiga, dan seterusnya tidak akan terpotong. Pada simplify, semua bagian yang memiliki perpotongan akan terhapus. Nah, itu adalah perbedaan antara trim dan simplify. Kemudian shaping yang ke-5, ke-6, dan ke-7 di sini adalah kalau ini front minus back, dan yang satu lagi adalah back minus front. Jadi kalau yang pertama ini front minus back adalah bagian depan dikurangi bagian belakangnya. Jadi potongan, tapi yang dihilangkan adalah yang bagian belakang, tersisa yang bagian depan. Kalau ini adalah kebalikannya, back minus front. Jadi bagian belakang dikurangi bagian depan. Jadi yang tersisa seperti ini. Itu adalah back minus front atau front minus back. Fungsinya hampir sama, hanya perbedaan antara posisi yang depan tersisa atau yang bagian depan yang tersisa. Sedangkan shaping yang terakhir adalah create boundary. Create boundary fungsinya adalah untuk membuat bingkai. Jadi dari kedua objek yang saya seleksi ini nanti akan diciptakan objek baru yang berupa garis tepi dari objek ini. Jadi kalau ini saya klik, maka akan ada objek baru yang merupakan bentuk
luar dari garis tepinya dua objek ini yang berpotongan. Itu adalah bentuk-bentuk yang bisa kita hasilkan dengan cara menggunakan shaping. Nah, tool ini bisa kita gunakan jika kita membutuhkan objek-objek baru yang tidak bisa kita buat dengan objek standar yang ada di Corel, tapi kita ingin membuat sesuai imajinasi kita dengan cara menggabungkan atau membuat objek perpotongan dari beberapa objek yang sudah kita buat. Semoga tutorial kali ini bermanfaat. Jangan lupa share video ini jika dirasa bermanfaat, dan juga tinggalkan komentar positif untuk mensupport channel ini agar terus semangat untuk terus berbagi berbagai tutorial yang lain. Terima kasih, sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.